Minasan, konnichiwa. Konnichiwa. Lama tidak bertemu, kembali lagi di Jakarta Communication Club Culture Lounge. Dan kali ini kita bersama dengan Japanholic Solo Raya. Konnichiwa, Japanholic Solo Raya. Konnichiwa. Seperti biasa, acara Culture Lounge ini akan dipandu oleh saya, Daniel, dan Kaikiri Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. Terus Daniel, kita harus kasih tahu yaitu Jakarta Communication Club Culture Lounge itu apa gitu ya. Terus Culture Lounge は日本とインドネシアでそれぞれ日本人がインドネシアの文化を、インドネシア人が日本の文化を楽しんでいるいろいろなグループやサークルをお招きしていろいろお話を伺うというオンラインイベントです。どうぞダニエル。Hai, Jakarta Culture Lounge adalah mempertemukan kita mengobrol secara ceria tentang orang Indonesia yang mempelajari kebudayaan Jepang dan orang Indonesia yang mempelajari orang Jepang yang mempelajari kebudayaan Indonesia. Jadi kebetulan hari ini ada orang Indonesia khusus dari Solo suka sekali sama kebudayaan Jepang dan namanya Japanholic Solo Raya. Hai, dan pertama kita jauh ya. Jauh. Gimana? Solo cuacanya bagaimana, minasan? Wah, hujan. Mendung. Hujan ya? Mendung. Sama. Tapi di dalam hati kalian bagaimana? Hati kalian tidak mendung kan? Ceria kan? Ceria kan? Yang depan mendung, yang depan. Yang depan mendung. Hai, oke kalau gitu kita kenalan dulu ya Sensei dengan teman-teman dari Japanholic, mulai dari yang depan, yang paling cantik mbaknya, yaitu Mbak Asi-san. Yoroshiku onegaishimasu. Halo, sampingnya Mbak Asi ada Mas Satria. Yoroshiku onegaishimasu. Lalu di belakangnya Mas Satria-san sebelah kanan itu ada Mas Adam-san. Yoroshiku onegaishimasu. Lalu yang tengah itu ada Janu-san. Yoroshiku onegaishimasu. Lalu di sebelah kirinya ada Mas Ilham. Yoroshiku onegaishimasu. Ini adalah perwakilan dari Japanholic Solo Raya. Sebenarnya membernya banyak ya, tapi yang hari ini yang datang 5 orang ini dan senang sekali jadi kunci-kunci ya, orang-orang kunci-kunci di dalam Japanholic Solo Raya. Pengurus-pengurusnya seperti itu kan yang 5 orang ini? Ya. Pengurus inti. Oke. Pengurus inti ya. Hai. Kalau boleh tahu ketuanya siapa nih? Adam-san. Adam-san. Yoroshiku onegaishimasu. Adam-san. Ada wakil ketuanya? Wakil ketuanya? Janu. Oh, Janu. Mas Janu. Hai. Oke, kalau gitu kita sekitar 30 menit kita akan berdiskusi, tanya-tanya tentang perkembangan budaya Jepang di Solo lewat Japanholic Solo Raya. Seperti itu. Kalau gitu sedikit saya perkenalkan Japanholic Solo Raya. Japanholic Solo Raya merupakan komunitas penggemar budaya atau hobi Jepang dalam kurung cosplay, anime, Japanese song, dance, music. Sebagian besar anggotanya berasal dari kota Surakarta dan sekitarnya. Terbentuk sejak awal 2014, kegiatan yang dilakukan oleh Japanholic Solo Raya adalah membuat event Jepang dalam kurung Matsuri di pusat-pusat perbelanjaan kota Solo. Selain menyelenggarakan event, Japanholic Solo Raya kerap melakukan aksi sosial seperti penggalangan dana untuk korban bencana alam seperti pembagian takjil on the road dan sahur on the road. Misi Japanholic Solo Raya selain untuk berkumpul dan berkegiatan dalam satu hobi, juga memberikan sebuah value atau nilai bahwa selain menyukai hobi Jepangan, Japanholic Solo Raya juga berkegiatan positif di masyarakat. Seperti itu. Wow. Jadi bukan hanya suka Jepang tapi ninggalin kebudayaan Indonesia ya, tapi justru dari Jepang kita men-share rasa cinta kita kepada penduduk lokal juga. Ini yang sering terlupa ya pada yang orang-orang Jepang. Yang pecinta Jepang lainnya seperti itu. Kalau boleh tahu kenapa akhirnya terbentuk Japanholic Solo Raya? Mungkin dari Adam-san mungkin bisa menjelaskan.
Terima kasih. Selamat siang Jakarta Communication Club. Salam kenal dari Japanholic Solo Raya. Jadi awal mula kita membentuk Japanholic Solo Raya itu karena sebenarnya kita itu sering untuk yang Japanholic sendiri itu sering bertemu di event Matsuri di Kota Solo sebenarnya. Dari event itu kan kita punya satu kesamaan hobi tuh, suka bersosialisasi ke sesama teman-teman yang datang ke event. Kemudian dari situlah kita mulai membentuk suatu komunitas dan mulai menyelenggarakan event-event, dan di mana event-event itu dari 2014 sampai 2021 sekarang masih rutin diselenggarakan oleh Japanholic dan teman-teman, seperti itu. Di awal mulanya memang kita suka datang ke matsuri-matsuri seperti itu. Saya mau tanya, itu Solo semacam matsuri-matsurinya banyak kah? Ya, dulu sebelum pandemi itu setiap 1 tahun bisa sampai berapa? 5-6 kali ya. Banyak. Banyak. Ya. Hampir sama Jakarta ya. Jakarta juga seperti begitu saja ya, itu yang 5 atau 6 begitu saja. Solo juga itu aktif banget ya kalau begitu matsuri banyak ya. Oh gitu. Jadi tempat kegiatannya cukup banyak ya sebetulnya. Hai. Mungkin Sensei juga sedikit penasaran ya. Di Solo penggemar Jepangnya tuh apakah sebanyak Jakarta juga atau bagaimana? Seperti itu. Mungkin Adam-san atau Jano-san bisa menjelaskan. Untuk di Solo sendiri, untuk penggemar budaya Jepangnya sebenarnya termasuk banyak. Tapi untuk setidaknya jumlah kalau disamakan dengan misal Jakarta, kita emang lebih sedikit. Soalnya di Solo sendiri biasanya para penggemar budaya Jepang itu kebanyakan dari kalangan pelajar, mahasiswa, ataupun yang orang yang sudah bekerja gitu. Jadi untuk penikmatnya sendiri emang tergolong lumayan banyak, tapi untuk dari jumlah orangnya tidak sebanyak Jakarta. Tapi untuk presentase apa-apa ya gemar budaya Jepangnya, jadi misal dulu itu di Solo ada event budaya Jepang atau Matsuri itu paling enggak 1.000 orang itu pasti ada di event tersebut. Itu paling sedikit sekitar segitu. Berarti animonya sangat positif berarti ya? Budaya Jepang, acara Jepang di Solo. Iya. Memang itu Daniel, itu Solo dan itu Jakarta pendudukannya sudah beda sekali ya jumlahnya ya. Tapi di dalam itu pun begitu banyak kegiatannya itu sangka-sangka, jadi Solo hebat ya itu kegiatan Jepangnya ya. Terus ini pertanyaan yang saya juga tanyakan kepada beberapa kelompok Jepang yang sudah datang ke Culture Lounge. Mungkin masing-masing dari teman-teman sebentar saya sekitar mungkin 30 detik menjelaskan kenapa suka budaya Jepang. Ingin dengar. Ayo. Satu-satu. Watashi wa kara di sini. Jadi untuk saya sendiri kenapa suka bahasa Jepang? Awalnya sih saya suka dari tokusatsu, Kamen Rider maupun Super Sentai. Jadi mulai dari situ suka berbagai kayak anime Jepang dan pop culture, musik dan lain-lain. Itu mulai dari dulu waktu masih SD suka nonton tokusatsu itu, dari SMP mulai menyukai kayak animenya, musiknya dan sebagainya. Jadi pertama kunci pertama buka pintu Jepangnya itu yang tokusatsu gitu. Terus kalau buka muncul banyak gitu ya. Iya. Gitu. Sudah sekali, ureshii desu. Oke, itu dari Jano-san. Mungkin dari sebelahnya Ilham-san mungkin? Ilham-san? Apa suka Jepang? Kalau untuk saya sendiri awal mulanya ya dari anime-anime yang tayang di TV itu. Jadi lama-kelamaan itu kayak merasa ini seru gitu loh. Terus akhirnya search di internet, akhirnya nemu anime kayak gini. Jadi ikut-ikut budaya Jepang, musik-musiknya juga. Jadi kayak gitu. Arham-san, anime pertamanya apa ya? Anime yang paling pertama nonton terus suka. Pertama tetap Naruto. Naruto ya. Anime sejuta umat.
Naruto. Terus jadi seperti Jano saya, jadi kunci pertama buka pintunya jadi anime, terus buka pintu terus bawa gitu ya. Hai. Oke, kalau begitu sekarang. Ilham-san. Adam-san kah? Adam-san, mungkin Adam-san sekarang. Oh ya, kalau saya mungkin malah dari musiknya. Ya, dari beda-beda ya. Awal dari Laruku kan dulu. Laruku. Laruku itu share nih. Hai. Ya. Tapi setelah lihat rakyat kecil itu malah sekarang itu saya malah lebih menggemari kayak sejarah-sejarah peradaban Jepang malah. Histori Jepang. Histori Jepang. Contohnya apa? Ya kayak era zaman Nobunaga atau era-era zaman Samurai Sengoku kayak gitu-gitu. Sengoku. Iya. Jadi sebenarnya logo Japanholic sendiri ada sedikit mengambil dari Nobunaga. Oda Clan. Ya, karena saya pribadi kan sering tuh baca literatur tentang Oda Nobunaga, tentang zaman-zaman Sengoku Samurai, terus kita aplikasikan itu ke logo. Jadi ada logo klan Nobunaga-nya di situ. Tadi saya lihat tuh ini logonya paling dalamnya itu Oda Nobunaga-nya ada ya gitu begitu ya. Oke. Terima kasih. Menarik nih, minna違うね, beda-beda ya semua nih Daniel. Oke, yang depan, ayo depan ya. Satria-san. Kalau saya ya suka dari animenya sama musiknya. Anime pertama apa? Anime pertama ya Naruto. Sama ya musiknya? Lalu kan share? Kalau musik saya lebih suka musik doujinshi dari Toho. Apa? Toho Project. Mungkin Sensei belum tidak tahu itu Saiking no Bando mungkin Sensei. Sumimasen tidak tahu ya. Naruto tahu. Oke, kalau begitu satu lagi Asa. Asisang, silakan. Kalau pertama suka itu dulu dari anime-anime yang sering di setel di TV kan, terus habis itu sering dapat lagu dari teman-teman. Awalnya tuh kayak Vocaloid gitu kan, terus lama-lama penasaran, terus jadi suka. Jadi cukup ada banyak itu suka musik juga ya sebetulnya ya. Iya. Dan akhirnya suka Jepang, sama-sama Jepang, akhirnya ketemu di Japanholic Solo Raya. Asik dong. Asik ya, satu hobi ya. hobi. Kalau boleh tahu kegiatan, mungkin nanti saya tanya yang pas ketika kena corona, tapi sebelum kena corona kegiatan sehari-harinya atau weekly-nya atau monthly-nya tuh ada nggak Japanholic Solo Raya? Untuk kita sih kegiatan sehari-harinya sebelum corona ini kita membuat konten seperti konten makanan-makanan Jepang di sekitar Solo, jadi di Karsidena Surakarta ataupun tempat-tempat wisata yang ada tema Jepangnya di sekitar Solo juga. Terus kita juga ada liputan komunitas di komunitas Jepang. Selain Japanholic di Solo kan juga ada beberapa, jadi kita juga bikin pembahasan tentang komunitas-komunitas tersebut. Terus ada performer juga, jadi ada kayak pembahasan tentang band, idol, grup, terus kayak ada costume maker. Jadi kita juga belajar bikin kostum sendiri untuk belajar gimana cara perform cosplay gitu seperti apa. Daniel itu betul-betul tuh Japanholic Solo Raya itu aktif sekali ya. Nangka aksinya banyak gitu. Terus kalau saya dengar saja seperti itu yang apa sih Dida di dalam itu yang Solo itu yang jadi di dalam dunia yang fans Jepang nangka subarashi desu ne. Jadi di Solo mungkin ada yang sesuatu hal yang berhubungan dengan Jepang yang masih belum terekspos. Jadi Japanholic satu-satu mengunjungi, mengekspos, men-share kepada teman-teman ini loh budaya Jepang yang ada di Solo. Seperti itu ya berarti ya?
Wow. Sangka perlu harga, Solo sangka perlu Raya. harga. Hebat, hebat sekali. Arigato, Arigatou arigato. gozaimasu. Hai. 素晴らしいですね。Hai, oke, mungkin biar lebih kenal lagi, mungkin kita lihat dari foto-fotonya ya Sensei ya. Mau, Jadi mau, minta, minta. jadi foto-fotonya sudah ada dikirimkan ke saya. Mungkin ada banyak, tapi kita tadi pilih-pilihkan, sudah dipilih-pilihkan, kita share dulu. Hai, sebentar. Kalau mau lihat itu harus datang ke Solo ya. Wah, wow. Sudah kelihatan ya. Hai, ini kasih nih, nangka nih, di bawah. saya unik juga cosplayer, hormat kepada Merah Putih, menunjukkan mungkin tidak melupakan jati diri sendiri ya. Ya, betul. Gitu ya. Hai, Naruhodo ne. jadi inilah Hai. dan selanjutnya, nah ini dari teman-teman Japan Holic Solo Raya. Ini di lebih karnaval Hari Hari Kemerdekaan di Solo ini. Jadi Event ini Pemkot Surakarta. cocinya merah putih ya. Merah Putih ya. Hai. Hai, oke, Jadi selanjutnya. hari Merdeka juga ada ya acara spesial ya. Iya. Oke. Lebih ke karnaval jadi mengundang komunitas juga. Wah, sugoi shashin. Ini. Ii desu ne. Foto-foto para cosplayer dari Japan Holic Solo Raya. Cotto, Daniel. Ini fotografer juga pasti yang pintar ya kayaknya. Nangka foto-fotonya sangat canggih loh ini. Nih, tentu saja model juga itu foto model juga bagus tapi itu subarashi desu ne, これはね. Hai, hai. Oke, selanjutnya lalu ini adalah parade ya. Intinya ya. Parade dari yang ini, lalu yang selanjutnya juga. Oh, ini sampai ada bannernya. Ini bahannya kakkoi sekali. Sugoku kakkoi. Orang juga kakkoi. Untuk bendera itu sebenarnya kita baru mulai bikin tahun 2019. Jadi kita pengen menunjukkan kalau kita di event itu biasanya ngumpulnya di sini. Kalau kita di Matsuri itu biasanya kita bertempat di sini, itu pakainya di bendera itu, atau mungkin pas di event kita sendiri itu kita display di di panggung atau di sekitar panggung. Oke. Kalau boleh tanya, Mak, sudah berapa banyak anggotanya, Mas Janu? Untuk anggota yang aktif, jadi berperan untuk kayak pengerjaan event dan lain-lain itu kita ada 16 orang. Tapi untuk anggota semuanya kita ada sekitar 40. Banyak ya. ya, Wow. banyak kan. Jadi mungkin itu yang 16 orang itu semacam itu pengurus ya. Jadi itu tugasnya banyak keburu jalan gitu. Terus yang lainnya semuanya jadi ikut begitu seperti gitu. Wah, sudah bentuknya sudah sempurna ya Daniel. Sudah kuat. Hai. Oke, selanjutnya, nah ini ketika foto bersama orang ya. Yaitu asisten itu. Asisten. Oh, asisten. Asisten ya? Oh, asisten. Yang cosplay. Iya. Yang cosplay asisten. Di depan itu ya itu asih itu. Oh. Yang kuning. Wah, baju kuning. So des. Baju kuning. Asisten. Wah, agak kelihatan. Kok beda sekali. Emang boleh tanya. Kan hari ini pakai itu masker jadi tidak kelihatan kan cantiknya. Kalau boleh tanya, Asisang, apakah ada kayak kenikmatan tersendiri ketika cosplay lalu foto bersama orang seperti itu? Ada nggak sih gitu? Kalau misalnya diajak foto sama mereka terus mereka kan seneng gitu kan. Ya suka aja gitu ngelihat mereka seneng dengan apa yang kita iniin gitu, apa yang kita cosplayin. Kita jadi Daniel gini lah. Kita bahagia sekali kalau bisa membuat orang bahagia. Senang bisa membuat orang senang. Betul nggak ya bahasanya? Hai, apalagi やっぱり人を喜ばせることができることが喜びですよね。Hai. Apalagi kalau kebetulan karakternya kenal ya orangnya gitu. Jadi mungkin bertemu dengan karakter favoritnya. Hai. Dan ini juga jadi membagikan merah putih. Mungkin bagi orang awam mungkin agak aneh ya. Kenapa
orang yang Aneh suka sekali. Jepang membagikan merah putih gitu. Tapi kalau orang yang mungkin lebih open minded, ya kita bebas suka apa aja, tapi jangan melupakan jati diri kita yang sebenarnya. Hai. Dan ini foto terakhirnya, dan ini bersama Bapak Wali Kota Pak Rudi. Oh, wali kota. Wah. Ya. jadi wali kota juga sudah tahu ya kegiatan itu apa sih Jepang Holic Solo Raya ya. Jadi sudah menghargai gitu. Hai. Ya, subarashi desu ne. Hai. Ya, ini adalah foto terakhir. Saya izin stop share. Hai. Mungkin saya sedikit apresiasi kepada Bapak Wali Kotanya, karena meskipun pawai kemerdekaan tapi tetap open ke pecinta kebudayaan yang lain ya. Jadinya terbuka semua seperti itu. Jadinya justru ini membuat para pemuda lebih aktif. Jadi bukan berarti jadi bukan berarti kita nggak cinta Indonesia, tapi dengan kebudayaan asing pun kita bisa aktif seperti itu ya. Wow. Oke. Mungkin selanjutnya saya juga tadi tanya, tadi kan ketika sebelum Corona, setelah Corona ini apakah ada transisi kegiatan bagi Japan Holic Solo Raya seperti itu? Oke, waktu pandemi ini kan otomatis kan dari kita kan tidak bisa berkegiatan secara off air ya, karena memang terganjal regulasi. Jadi kita alihkan itu untuk membuat konten di YouTube. Jadi kayak kita itu ada semacam konten di mana kita itu mereview karya atau mereview atau diskusi tentang hal-hal yang berbau di Jepangan kalau istilahnya tuh di Joglo Semar. Jadi Jogja, Solo, Semarang itu kita bahas di situ. Misalnya kita bahas tentang karya performer, atau kita membahas tentang komunitas atau seperti itu. Seperti itu. Wah, berarti walaupun ada Corona bukan berarti membatasi kreatif ya, justru malah membuka channel yang baru ya. Jadi lebih ke jadi konten kreator ya, buat video. Jadi konten kreator. Jadi konten kreator. Jadi mereka buat video sensei tentang budaya-budaya Jepang yang lagi tren sekarang, terus reaksi. Jadi tidak mati seperti itu Japan Holic Solo Raya. Jadi ada Jepang Holic Solo Raya punya jadi YouTube channel sendiri? Ada. Ada ya. Kalau begitu nanti cantumnya di dalam itu video ini ya, Caption. Daniel ya. Ya, captionnya ya. Hai, oke, arigatou. Terus ada video kan dari Jepang Holic Solo Raya? Ada sih. Jadi ada satu video lagi. Jadi meskipun teman-teman Japan Holic Solo Raya ini bergerak di dalam kebudayaan Jepang seperti tadi yang sudah dibilang juga, tapi ada juga bergerak dalam bidang charity ya. Jadi charity ini mereka membagikan takjil sensei. Takjil teh. Takjil itu apa ya? Buat buka, buat buah puasa, makanan buat buka puasa. Dan jika akhirnya toki no tabemono o hito ni kubaru desu ka? Membagikan orang. Ini membagikan ke orang. Barangnya dari ada orang yang donasi juga atau gimana? Dari Japan Holic sendiri? Takjilnya sih kita dari iuran komunitas. Dari kita sendiri. Jadi Jepang Holic Solo Raya bantunya membagikan kepada orang biar bisa bantu sebagai volunteer. Terus mungkin kalau Jepang Holic Solo Raya membagikan pasti yang orang terima juga senang ya, asik ya kayaknya. Oh, mau lihat videonya. Kalau gitu kita coba lihat ya videonya. Hai. Ini adalah liputan dari salah satu stasiun TV yang sudah levelnya nasional ya. Pemirsa, bulan Ramadan menjadi momentum yang baik untuk beramal dan berbagi keberkahan. Seperti yang dilakukan komunitas Japan Holic di Kota Solo, Jawa Tengah yang berbagi takjil gratis kepada para pengguna jalan dengan menggunakan kostum superhero. Berikut liputannya. Inilah aksi komunitas Japan Holic yang berbagi takjil gratis ke sejumlah pengendara di perempatan Ngarsopuro, Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah.
Dengan menggunakan kostum tokoh film animasi seperti Spider-Man, Sailor Moon, aksi mereka menjadi perhatian para pengguna jalan. Sejumlah pengguna jalan yang melintas bahkan menyempatkan diri untuk berfoto bersama anggota komunitas Japanholic. Lebih dari 300 paket takjil dibagikan kepada para pengendara. Dana yang terkumpul merupakan hasil donasi dari para pencinta tokoh superhero. Takjil yang akan dibagikan kepada para pengguna jalan. Harapannya kami para cosplayer dan juga para penggemar budaya Jepang ini bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami walaupun menyukai budaya Jepang, tetapi kami mengambil nilai-nilai positifnya untuk diterapkan dalam sehari-hari, seperti salah satunya kepedulian sosial, bahwa kami tetap mencintai tanah air kami. Kegiatan berbagi antar sesama ini diharapkan dapat terus dilakukan untuk menjalin silaturahmi komunitas Japanholic dengan masyarakat. Dari Solo, Jawa Tengah, Septian Toro, iNews melaporkan. Hai. Ini Dita kamu hari ini datang itu 5 orang, ada yang ikut tuh nggak ada yang Ada tadi? semua masuk TV tadi. Kita semua ikut di situ semua. Wah, karena begitu. Saya mau tanya itu rasanya gimana waktu itu pasti itu yang siang terus panas, tapi itu yang membagikan kepada orang itu terus seorangnya dia kesini seperti apa, jadi rasanya Apalagi gimana? pakai kostum. Iya betul sekali. Gimana ya? Jadi untuk saya sendiri sih itu kan sebenarnya kegiatannya sore sekitar jam 5 sore. Jadi kita mulai berbagi itu ya memang panas, tapi ya kita juga senang. Jadi kita bisa bagi-bagi ke para pengguna jalan di situ ataupun orang-orang yang pengen, dan ada juga yang sempat minta foto juga, itu sebuah kayak hiburan, terutama anak-anak kecil yang suka foto-foto sama tokoh kayak tadi kan ada Kamen Rider, ada Spider-Man, dan ada yang lain juga. Jadi sempat minta foto, itu juga kayak senang gitu. Kita juga mereka senang, kita juga senang. そうだね。スポティタでアシさんビチェラや、じゃでやっぱりみんなが喜ぶことをすると私たちも嬉しいっていうね。そうですか。素晴らしい活動ですね。本当にみんなかっこいいと思います。Oke, nah sekarang kan udah 2021 dan mudah-mudahan kita masuk dalam transisi yang udah mau new normal lagi gitu. Jadi kita sudah bisa mungkin berkegiatan, Japanholic juga sudah akan berkegiatan, dan kita bisa berkarya lagi. Untuk kedepannya, apakah Japanholic sudah ada rencana target buat nanti yang penonton mau lihat, oh ternyata Japanholic akan melakukan hal ini, nanti di Solo bakalan ada hal ini, ada nggak yang bisa mungkin dibocorkan ke kita seperti itu? Oke, jadi untuk rencana ke depan memang kita mau membuat suatu matsuri, di mana nanti satu matsuri itu mengumpulkan komunitas-komunitas Jepang lainnya se-Solo Raya dalam satu event seperti itu. Kira-kira kapan targetnya? Pastinya setelah semua regulasi tentang per-eventan sudah longgar, Sensei. Oke, kalau begitu nanti ya Adam-san, jadi Adam-san kalau menjadi pasti tolong kasih tahu kepada JCC lagi ya, pasti JCC mau dipoto juga itu yang kegiatannya. Ya, janji ya, yakusoku desu. Yakusoku desu. Hai, kita tunggu. Sepak terjang dunia perjepangan di Solo seperti itu. Dan mungkin kalau boleh tanya, Japanholic Solo Raya ini terbuka untuk orang-orang, misalkan ada orang di Solo atau sekitar Solo yang nonton video ini, oh ternyata ada ya, terus saya mau join, kayak gitu ada nggak sih persyaratannya atau kontaknya atau bagaimana gitu? Japanholic sendiri kita terbuka untuk para penggemar budaya Jepang yang ingin bergabung, siapa saja di kota Solo, kita mempersilahkan mau bergabung silahkan. Jadi yang penting emang suka budaya Jepang, jadi untuk pas nanti sharing atau ngobrol ada yang bisa di sharing bareng gitu, jadi nggak kok walaupun masih pemula, maksudnya baru mau suka budaya Jepang pun tidak masalah. Untuk kontaknya sendiri yang bisa dihubungin sebenarnya bisa langsung ke Instagram Japanholic, di situ sudah ada kontak
person tertera di situ, bisa hubungi di situ ataupun lewat DM di IG maupun Facebook ya, maupun di fanspage Facebook itu juga bisa. Jadi anak kecil juga orang Jepang juga bisa. Boleh Bisa. join? Bisa ya. Jadi siapa saja ya buka banget ya. Siapnya sudah buka banget. Posisi Solo. Nah, emang tapi untuk sekarang lebih fokus di masyarakat Sorolarea. Jadi Solo, Kuarjo, Klaten, Wonogiri, Sragen, Karanganyar, Boyolali. Sekarang sih masih fokus di situ dulu. Semakin besar pasti tambah besar ya. Kalau boleh nanya nih, mungkin agak sensitif mungkin ya, atau mungkin maaf kalau saya salah juga pertanyaannya. Kan kalau kita kan identik kalau Solo seperti itu, mungkin masih kurang open minded sama budaya luar. Iya. Ada orang bilang seperti itu karena kita kalau mau nyari yang Indonesia banget di mana, kalau misalnya ada orang luar datang kan, ya ke Solo aja gitu. Solo ada truly Indonesianya, tapi bagaimana kesan orang sekitar Solo ketika ada orang yang suka atau beraksi dengan budaya dari luar, apakah open kah atau mungkin bagaimana gitu reaksi dari sekitar? Gitu. Kamu saya? Ya, untuk masyarakat Solo sendiri sih sebenarnya mereka open untuk budaya-budaya seperti ini. Jadi untuk kita juga bukan komunitas kita sih, kita belum ke situ. Tapi pernah satu kali di komunitas Japanholic itu ada acara di Car Free Day. Nah, itu pun dari masyarakat juga menerima saja. Kita malah diundang di situ, suruh cosplay di situ untuk memeriahkan acara di Car Free Day tersebut. Jadi untuk masyarakat juga senang, mereka bisa foto bareng sama teman-teman cosplayer. Banyak yang cosplay pakai Kamen Rider maupun Super Sentai dan lain-lain. Jadi untuk masyarakat Solo sendiri sih menerima dengan budaya-budaya seperti ini sih. Emang kalau orang yang belum tahu biasanya mau cari budaya yang Indonesia banget atau masih banyak yang diarahin ke Solo ataupun di Jogja. Soalnya memang banyak budaya-budaya tradisional yang masih sangat melekat di situ. Tapi untuk budaya modernnya sendiri untuk masyarakat Solo juga menerima. Coba lanjutnya Mas Adam. Ya, saya tambahkan Sensei sama Kakak. Jadi kita itu untuk pandangan masyarakat sih memang beberapa, terutama yang generasi tua ya, generasi tua itu pasti mandangnya agak skeptis gimana. Tapi untungnya untuk yang generasi muda atau yang open minded itu juga banyak, Kak. Nah, cuman kita itu karena kita memang mengambil dari konsen fokus kita itu kan ke budaya lain, ke budaya non Indonesia. Kita tuh terkendala dalam regulasi perizinan kalau membuat event. Biasanya gitu. Jadi support dari pemerintah itu biasanya agak dianaktirikan ya. Agak susah karena kita tidak membawa satu kearifan lokal gitu itu. Seperti itu. Jadi misalnya kita membuat event besar nih, kita minta support dari Departemen Pariwisata atau yang instansi yang terkait gitu, pasti ditanyakan, loh kenapa bikin Jepang, kenapa nggak bikin Jawa aja? Biasanya kendalanya malah di situ. Ya, jadi itu. Tapi kesininya apalagi dari generasi yang sekarangnya sudah lebih open juga seperti ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya lebih bisa dibantu seperti itu, dan apalagi mungkin kesininya juga generasi-generasi yang sekarang mungkin nanti lebih lebar lagi, lebih berani. Ini saya suka budaya ini, tapi bukan berarti saya benci Indonesia loh. Tapi dengan budaya ini saya lebih aktif, saya lebih berani beraksi seperti itu. Jadinya mungkin dari pihak pemerintahan bisa memberikan jembatan kepada kita semua untuk lebih kelihatan juga seperti itu. Jadi kita mudah-mudahan teman-teman Solo semua bersatu nanti. Jadi yang suka-suka Jepang bersatu. Nah, nanti juga kedepannya dari tadi Mas Adam juga sempat bilang mau bikin matsuri besar juga di Solo. Jadi mudah-mudahan bisa cepat terrealisasikan. Hai. Oke. Mungkin yang terakhir dari kami, harapan dari Japanholic Solo ke depannya seperti itu buat Japanholic Solo Raya sendiri. Seperti itu. Untuk harapan ke depannya sih
semoga Japanholic Soloraya makin berkembang dan makin bagus juga. Kita juga bisa menyatukan seluruh komunitas dan pencinta budaya Jepang di Soloraya khususnya. Jadi kita kalau event jadi satu dan di situ kenal semua gitu kan enak. Soalnya kita di situ semuanya teman, satu hobi. Kenapa kok kita harus terpaku pada komunitas? Mungkin jadi kalau bisa akrab jadi satu semua gitu kan malah enak. Untuk kedepannya sih saya pribadi pengennya seperti itu. Coba untuk yang lain siapa? Coba Ilham. Harapan kedepannya? Harapan kedepannya itu ya semoga ya event pandemi ini cepat berakhir gitu loh, biar ada event lagi dan kegiatan Japanholic lebih berkembang lagi. Sekiranya seperti itu. Ya, kalau saya pribadi ingin Japanholic itu bisa lebih mengenal tentunya dengan komunitas-komunitas lain atau instansi lain. Terutama terima kasih sekali untuk Jakarta Communication Club sudah mau sharing dengan kami. Itu salah satu visi kami juga agar bisa mengenalkan Japanholic lebih luas lagi khususnya di Indonesia. Seperti itu, Sensei. Hai. Sama-sama. Kak Daniel juga terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adam. Mungkin Mas Satria sama Mbak Asih? Oh iya. Kalian? Harapannya saya ke depannya ya biar makin banyak acaranya, biar lebih lancar gitu. Pandemi cepat selesai. Ya betul. Asih-san. Harapannya nanti kalau pandemi udah kelar kan bisa bikin event. Jadi nanti kita bisa kayak kenalan sama yang lain juga, bagi-bagi kayak pengalaman kemarin pas pandemi gimana atau nanti ke depannya kayak gimana gitu aja sih. Yang kan Daniel, kalau Sensei dengar itu Japanholic Soloraya itu mau jadi itu yang satu area menjadi besar sekali kan sebetulnya. Sensei tidak terus sebut itu nama-nama tempat gitu, tapi sebentar lagi pandeminya sudah selesai, terus kita sudah aman lagi, kemungkinan itu 2 tahun, 3 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun lagi, semoga seluruh Indonesia ada acara Jepang, festival Jepang yang terbesar, yang semua areanya kumpul gitu. Gimana, semangat atau tidak? Hai. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada teman-teman Japanholic Soloraya sudah sharing bersama JCC. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bekerja sama lagi dan bisa bersharing ria lagi. Hai, itu saya dari kami. Akhir kata saya Daniel dan Kir Sensei izin pamit undur diri. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Daniel, boleh nggak untuk foto saja itu yang semua diam saja bukan sorry. Terus senyum jadi gitu. Dilepas maskernya. Lalu kita foto bersama ya. Hai, senyum sebentar. Hai, tunggu sebentar. Saya coba atur biar enak. Hai. Oke, siap. 3, 2, 1. Hai, oke deh. Pakai maskernya lagi. Hai. Kalau gitu, itu saya dari kami, saya Daniel dan Kir Sensei pamit undur diri. Terima kasih banyak Japanholic Soloraya. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu.